masuk. Ya maksudnya suaranya nggak masuk. Ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di edisi 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Dengan izin Allah SWT kita bisa kembali menghadiri majelis pengajian mungkin kita yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi pengajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam besar kita Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih familiar ditemui kita dengan sebutan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau dan para ulama kita semuanya. Kemudian yang kedua, tidak lupa salam hormat kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Lalu yang ketiga, mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di hari-hari di mana kita sedang berada sekarang, di mana beliau mengatakan, "Ma min amalin salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada amalan yang apabila dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya kita berada di hari-hari yang memiliki keistimewaan, di mana ketika Bapak Ibu beramal saleh di hari-hari ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, menjadi amalan yang berpahala besar. Bahkan kata para ulama, amalan yang dikerjakan di hari-hari ini akan dilipat gandakan, sama seperti halnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu para sahabat bertanya, penasaran, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad wahai Rasul? Apakah tidak juga mampu mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Kata beliau alaihi salatu wasalam, walal jihad fi sabilillah illa rajulun dhahaba bimalihi wa nafsihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang berangkat ke medan tempur dengan harta dan juga jiwanya, lalu tidak ada yang kembali, alias cuma ya kembali nama. Berarti apa? Meninggal. Berarti Bapak Ibu rahmat taala, ini menjadi kesempatan baik bagi kita semuanya. Kita berada di
10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan di sisi Allah. Sampai-sampai para ulama mengatakan mana yang lebih baik antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka para ulama menjelaskan kalau kita bicara malam harinya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik. Karena di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ini kalau bicara malam harinya. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih baik. Adapun kalau bicara siang harinya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah siang harinya ini lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di siang harinya. Kenapa? Karena terkumpul anjuran ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah yang tidak dijumpai pada bulan yang lain. Di situ ada puasa. Bapak Ibu bisa puasa dari mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 nanti. Itu ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa selama 9 hari. Sebagaimana Bapak Ibu bisa puasa nanti di tanggal 9 hari Arafah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya inni ahtasibu yaghfirullahu sanata qablaha wa sanatu ba'daha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pahala orang yang puasa hari Arafah, dosanya akan diampuni selama 2 tahun. Tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Tapi maknanya di sini kata para ulama, bagi mereka yang meninggalkan dosa besar. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumen, oh kalau saya puasa di hari Arafah, dosa saya sudah diampuni 2 tahun. Berarti aku pray apa? Pray mana apa? Salat. Nah, ini berarti tidak masuk yang mendapatkan keutamaan tadi. Karena kata para ulama, untuk bisa mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun dengan mengerjakan 1 hari puasa tadi dengan catatan apa? Meninggalkan dosa besar. Berarti kalau orang sholat ya dia melakukan dosa besar. Ini amal ibadah yang ringan berpahala besar. Sebagaimana yang kita ketahui di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbir di bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu ada 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak sekarang panjenengan bisa memperbanyak takbir mulai dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 13. Bacaan takbirnya gimana? Monggo, silakan panjenengan bisa membaca takbir biasa seperti takbiran ketika ya sehabis sholat atau keluar dari masjid, berangkat ke masjid, berangkat ke kantor, pulang dari kantor, di rumah. Intinya memperbanyak takbir. Ini takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad nanti di malam Lebaran. Kemudian nanti sehabis sholat 5 waktu. Sehabis sholat 5 waktu, sehabis sholat subuh, selesai sholat subuh sebelum zikir takbiran. Kemudian nanti sholat duhur, sehabis sholat duhur takbiran. Sehabis sholat asar takbiran, sehabis sholat maghrib takbiran, sehabis sholat isya takbiran. Ini zikir muqayyad. Itu dikaitkan dengan sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai terakhir sholat asar di tanggal 13. Di sholat asar tanggal 13. Berarti 10, 11, 12, 13. 4 hari. Selama 4 hari. Sebagaimana kita tahu di bulan Dzulhijjah ini ada anjuran untuk berkurban. Yang tentunya ini enggak ada di bulan yang lain. Panjenengan bisa berkurban, ini amal ibadah yang istimewa di sisi Allah SWT. Fasholli li rabbika wanhar. Dan Nabi SAW selama 10 tahun tinggal di kota Madinah, beliau selalu berkurban. Oleh karena itu kurban ini beda hukumnya dengan akikah. Kalau akikah ini sekali seumur hidup.
Adapun kurban anjurannya setiap tahun bagi yang mampu. Bagaimana ukuran kemampuan? Standarnya atau ukurannya bagaimana? Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabana musallana." Barang siapa yang mampu beli hewan kurban. Berarti di sini kemampuan diukur kalau sudah sisa dari kebutuhan pokoknya. Jadi kalau panjenengan kebutuhan pokoknya 5 juta sebulan, kemudian panjenengan punya tabungan 10 juta, berarti nafkah untuk kebutuhan hidup 5 juta, sisanya masih 5 juta. Panjenengan apa? Sudah masuk dalam kategori mampu. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kemampuan beli hewan kurban, lalu dia nggak mau, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban ini hukumnya wajib bagi yang memiliki kemampuan, berdosa. Kalau kita itu punya kemampuan beli kambing harga 2,5 juta atau 3 juta atau mungkin lebih, dia mampu untuk beli itu, akan tapi tidak mau, dia berdosa. Tapi ala kulli hal, ya jumhur ulama mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah. Ya hukumnya sunnah, tapi setidaknya kita bisa meneladani Nabi, beliau selama 10 tahun tinggal di kota Madinah selalu berkurban pada setiap tahunnya. Berarti ini menunjukkan kalau panjenengan sudah kurban tahun kemarin, bukan maknanya tahun ini sudah gugur kewajibannya. Ini beda dengan akikah. Kalau panjenengan belum akikah, maka nggak ada akikah kedua. Kalau kurban, sudah kurban tahun kemarin atau tahun sebelumnya, maka tahun ini punya kemampuan, ya boleh untuk kurban kembali. Jadi monggo, ini sedikit mengingatkan, karena pas momennya kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Manfaatkan, karena amalan yang panjenengan kerjakan di hari-hari ini menjadi amalan yang istimewa. Tapi sayangnya kaum muslimin euforianya nggak semeriah bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang orang menganggap biasa. Padahal ini sama persis seperti bulan Ramadan. Amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Cuma nggak ada keistimewaan, setan dibelenggu. Ya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nggak ada. Cuma dilipat gandaan pahala. Menjadi pahala yang berpahala besar. Ini sama seperti di bulan Ramadan. Jadi panjenengan zikir di hari-hari ini beda dengan zikir di hari-hari pada bulan yang lain. Maka monggo ya manfaatkan sebaik mungkin, karena umur kita tidak tahu. Ya bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir, maka mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya di saat-saat ini. Bisa zikir, bisa baca Quran, bisa infak sedekah, ya bisa kurban tadi, ya atau takbir tadi atau amalan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-16 dari rangkaian hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahmatullah di bab taubat. Monggo bagi Bapak Ibu yang membawa buku bisa dibuka pada hadis yang ke-16. Kita baca hadisnya. Berkata penulis Imam Nawawi rahmatullah, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, dan nama kunyah beliau adalah Abu Musa. Dan ini lebih familiar, ya dikenal dengan nama kunyahnya, sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini lebih familiar. Biasanya kalau di penulisan hadis, ya para ulama sering menyebut dengan nama kunyah ini, Abu Musa al-Ash'ari. Sama seperti kayak Abu Bakar as-Siddiq. Sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sama persis ya. Nama kunyahnya yang lebih dikenal. Adapun nama asli beliau adalah Abdullah. Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau membawakan, mengkisahkan, menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'u an-nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya bil-laili di waktu malam liyatuba untuk menerima taubat musii'u an-nahar, orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya menerima taubat di malam hari, membentangkan tangannya di malam hari atau di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi tadi dari habis subuh sampai maghrib tadi, di waktu malam Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang mau bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana yang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tutup pintu ketika ada hamba yang ingin mengetuk pintunya. Oleh karena itu, kata para ulama, kita ketika ingin beribadah kepada Allah, maka bebas bisa melakukan selama 24 jam. Jadi kalau ada supermarket yang buka 24 jam dengan pelayanannya, ya ada supermarket yang buka 24 jam dengan pelayanannya, maka bila dibandingkan dengan pelayanan yang Allah berikan kepada hambanya, lebih spesial yang Allah berikan daripada supermarket itu. Kenapa? Allah SWT zat yang tidak butuh tidur, tidak mengantuk, tidak tidur. Dan Allah SWT ya akan senantiasa menerima taubat para hamba yang di siang hari dia alpa khilaf keliru. Mungkin tadi siang ya kita maki-maki orang ya gara-gara kita lagi buru-buru ke kantor, ya ada orang jalannya pelan. Atau mungkin kita lagi jalan keserempet, akhirnya kita khilaf. Kita maki orang-orang itu, orang itu. Atau mungkin tadi kita kesel sama tetangga. Ya, kita mau istirahat ternyata nyalain radio, suruh nepol, ya. Atau mungkin tadi kita marah sama istri, atau mungkin marah sama anak-anak. Ada potensi dosa yang kita lakukan di siang hari. Nggih, napa kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam punya peluang, punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Artinya, sesoleh apapun orang, mengacu kepada hadis tadi, sesoleh apapun orang, serajin apapun ibadah orang tersebut, sedekat apapun orang tersebut kepada Allah SWT, tetap kalau dia manusia, dia nggak akan sampai pada level maksum. Maksum berarti apa? Terjaga dari dosa. Orang-orang yang maksum itu khusus bagi para nabi. Yang maksum adalah para nabi. Selain nabi, nggak ada orang yang maksum. Nggak sahabat, nggak ulama, nggak wali, nggak ustadz, nggak kiai, nggak ajengan. Kalau itu selain nabi, masuk pada hadis ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia dia punya potensi, dia punya peluang untuk terjatuh dalam apa? Dosa. Lalu bagaimana solusinya? Wa khairul khata'ina tawabun, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah kembali kepada Allah, bertobat, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Menyadari kesalahannya lalu segera bertobat, menyesali perbuatannya, kemudian memperbaiki diri. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bagaimana zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi ini buka 24 jam. Panjenengan mau ketuk pintunya Allah jam 1 malam, Allah tidak marah. Beda dengan manusia. Ya, jam 1 malam ketok-ketok pintu rumahnya, kemudian nyilih duit. Dimarahin kita. Ya. Dimarahin. Tapi panjenengan jam 1 malam ketuk pintunya Allah SWT, minta rezeki yang banyak. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku,
niscaya akan aku kabulkan. Niscaya akan aku kabulkan. Ini Allah tabaraka wa taala. Baik, kita lanjutkan. Lalu kata beliau, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al laila atau musi'ul laili. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Berarti maknanya Allah menerima taubat selama apa? 24 jam. Waktu yang kita miliki. Panjenengan bebas. Mau bertobat di pagi hari boleh, di siang hari boleh, di sore hari boleh, malam hari boleh. Bahkan pertengahan malam boleh. Sepertiga malam terakhir juga boleh. Jelang subuh juga boleh. Panjenengan baca istighfar, minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah untuk bisa apa? Ya, meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Karena yang namanya orang bertobat, Bapak Ibu, ini sama kayak seperti orang bisa sholat. Panjenengan turun sholat ke masjid, itu atas apa? Karunia Allah. Karena nggak semua orang muslim yang dia mau sholat ke masjid. Mereka sholat tapi di rumah. Tapi panjenengan bisa sholat di masjid. Itu siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertobat juga seperti itu. Enggak semua orang dia salah tergerak hatinya untuk mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Untuk bertobat. Sebagaimana enggak semua orang mampu menangis atas dosa yang dia lakukan. Enggak semua orang. Makanya ya, ketika kita mendengar dan menyimak hadis ini kesempatan baik buat kita semuanya. Bahkan ini peluang bagi kita semuanya untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat para hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, atau sebaliknya menerima taubat dari kalangan para hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Karena dosa yang kita lakukan kadang tidak kenal waktu. Apalagi zaman sekarang, zaman apa istilahnya, ada setan gepeng katanya. Setan gepeng ini kalau nggak kuat-kuat iman, sudah. Ibu-ibu bisa buat ngerumpi. Ya. Sekarang yang namanya orang ngerumpi itu bisa lintas. Lintas apa? Lintas dunia. Umpamanya ibu-ibu ya punya saudara, punya teman, punya kenalan, mungkin ada di Eropa, mungkin ada di Jepang, mungkin ada di Korea, mungkin ada di Hong Kong, mungkin ada di Malaysia. Kemudian ngobrol, ngerumpi. Temanya adalah suamiku. Tema rumpinya apa? Suamiku, atau menantuku, atau mertuaku, atau tetanggaku. Itu tema rumpian ibu-ibu biasanya. Ya, lintas dunia, ngerumpi sekarang. Dengan apa? Adanya HP. Ya, dengan adanya HP. Maka sekarang orang berbuat dosa itu tidak kenal waktu. Kalau dulu mungkin zaman ya para kesepuhan ya bapak-bapak kita yang usianya sudah 60-70 tahun ya, ketika kecil, ketika remaja ya biasanya sehabis sholat isya mapan turu. Saya dulu ingat ya, kalau keluar rumah tahun 80-an ya, itu baru rame ketika apa? Purnama, benar. Jadi enggak purnama itu kan terang tuh. Tetangga pada kumpul. Ya, kumpul di satu rumah, biasanya kok ana sing godhog bolit, ana sing godhog. Ya tergantung musim. Yang jagung, kacang. Kemudian karo teh pahit. Seger ya, Bah. Ora eram. Itu cuma di malam bulan purnama. Adapun selain itu petang dedet pokoknya jam itu. Ya, ngapain? Nonton TV. TV-nya hitam putih benang ngene apa? Ngene lurah ya. Aduh pol. Ah udah. Dulu orang
ya, potensi untuk melakukan perbuatan dosa zaman dulu itu terbatas karena belum ada HP, TV juga masih jarang. Ya sudah, pokoknya habis sholat isya, pulang dari langgar, pulang dari musola, udah tidur, bangun pagi hari, sudah seperti itu. Adapun sekarang, masya Allah, jam 1 malam, jam 2 malam, ini HP, ya HP. Maka hadis ini sekali lagi Bapak Ibu, setidaknya ya mengajak kepada kita semuanya. Kalau selama ini kita masih ya belum bisa mendekat kepada Allah secara totalitas, maka mudah-mudahan hadis ini memotivasi kepada kita. Mari kita ya semakin mendekat kepada Allah. Allah membuka pintu taubatnya tanpa ada batas waktu. Monggo. Pokoknya bahasa kita itu, agar anak kepengen untuk istighfar ya tinggal istighfar. Ora usah nunggu apa? Ongko bersolat, ongko ya bermaghrib, ongko bengi, nggak usah. Pokoknya kalau ada waktu, ada dorongan hati untuk istighfar, segera apa? Baca istighfar. Mau di siang hari, pagi hari, sore hari, ya, maghrib, isya, atau nanti malam, pertengahan malam, jelang sahur, ada keinginan untuk bertobat, bahkan bangun tidur, kelingan apa? Kelingan gawe dosa, kemudian istighfar, kapanpun. Allah SWT selalu terbuka tangannya untuk menerima taubat para hamba. Kemudian Nabi SAW memberikan batas waktu, hatta tadlu asyamsu min maghribiha. Ini selalu Allah SWT lakukan sampai matahari terbit dari arah barat. Sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya berarti apa? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Ada yang tahu? Ya, saya tahu Ustaz, hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Nabi membocorkan waktu hari kiamat cuma ini saja. Bahwa hari kiamat terjadi di hari Jumat. Tapi tahun pira? Wallahualam. Tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul fima anta min dzikraha. Orang-orang bertanya kepadamu, kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Allah? Qul, katakanlah, ya, fima anta min dzikraha. Ini bukan tugas kamu untuk apa? Menyampaikan. Karena hari kiamat kapan terjadinya ini menjadi rahasia Allah semata. Oleh karena itu para ulama menjelaskan apa hikmahnya. Hikmahnya supaya kita itu selalu isti'dad, persiapan. Kalau hari kiamat sudah diketahui dari sekarang, kepriwe biasanya? Sisuwe iki. Biasanya kayak gitu. Sisuwe iki. Momennya diprediksi nih, hari kiamat terjadi pada tahun 2000 pira. Karepe panjenengan pira? 2050 umpamanya. Ya. 2050. Oh, berarti masih berapa puluh tahun? 27 tahun lagi. Masih suwe banget. Masih lama. Kalau masih lama berarti lampau disini ngene tobat. Kok kurang setahun rong tahun nembe apa? Nembe mari masjid, nembe salat, nembe maca Quran, nembe sedekah, infak. Enggak ada hikmah yang namanya tanafus. Gak ada hikmah orang itu saling berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Makanya kata para ulama, kenapa Allah ya tidak bocorkan kepada siapapun, bahkan kepada para malaikat pun Allah tidak kasih tahu kapan terjadi hari kiamat. Rahasianya adalah ini. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita itu melakukan persiapan. Kata para ulama, kenapa Allah SWT membatasi orang bertobat sampai matahari terbit dari arah barat? Karena orang kalau mendapatkan peristiwa itu, mendapatkan peristiwa matahari terbit dari arah barat, ini belum terjadi hari kiamat, Bapak. Ini tanda terbesar. Tanda terbesar dekatnya hari kiamat adalah matahari terbit dari arah barat. Jadi belum terjadi hari kiamat. Ya, kenapa kok pintu tobat tertutup?
saat matahari sudah terbit dari arah barat, kata para ulama, karena pada saat itu semua orang beriman. Semua orang beriman, baik yang non-muslimnya ataupun muslim yang tidak taat. Baik yang percaya Tuhan ataupun yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak percaya sama Tuhan. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, mereka tidak punya pilihan kecuali meyakini adanya Allah. Kenapa? Karena ini fenomena alam yang sangat luar biasa, yang nggak mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa teori ilmiah. Beda dengan kejadian fenomena alam yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada tsunami, ada banjir, ada gempa, ada gerhana, ada apa lagi? Petir, ya. Itu bisa diungkap dalam teori apa? Ilmu pengetahuan. Sehingga sekarang orang menganggap kejadian tsunami, ya teorinya ini. Kejadian gempa, teorinya ini. Kayak gitu kan, ya? Bisa. Sehingga kadang ada orang ya menganggap bahwa itu fenomena alam biasa. Tapi beda ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kayak kepriwe yang jelas senang. Ya, biasanya muncul dari apa? Timur, hidup-hidup nang kulon ki si kepriwe. Gak bisa. Akal manusia gak bisa mencerna. Oleh karena itu mereka semuanya beriman. Iya, ada pencipta. Ada pencipta. Kalau sekarang kan gak semua orang ya ketika melihat fenomena alam itu mengakui adanya pencipta. Mereka mengatakan ini fenomena alam biasa. Bahkan orang-orang kafir ya mengungkapkan dalam teorinya, dalam teori yang mereka katakan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Nggak ada pencipta katanya. Nggak ada pencipta karena bisa diungkap dalam ilmu teori. Dalil yang dibawakan oleh para ulama bahwa pintu taubat itu tertutup ketika matahari terbit dari arah barat karena semua orang beriman adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 158. Ini landasannya. Ini landasannya. Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Pada hari datang tanda kebesaran Allah di tengah-tengah kalian. La yanfa'u nafsan imanuha. Maka keimanan orang yang ada pada saat itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qabl. Ketika dia sebelumnya enggak beriman kepada Allah. Para ulama tafsir menjelaskan tanda kebesaran Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah salah satunya terbitnya matahari dari arah barat. Jadi ketika datang peristiwa besar itu, matahari terbit dari arah barat. Mereka bangun tidur kaget. Biasanya kangwetan, jebule apa? Kanggulan. Maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka keimanan orang pada saat itu enggak akan diterima oleh Allah. Artinya karena semua orang beriman. Semua orang beriman pada saat itu kepada Allah, kepada wujudnya Allah, kepada kebesaran Allah. Dan kalau sudah percaya, sudah pikirannya itu sudah kemana-mana. Oh, berarti benar ada surga, ada neraka, ada azab, ada nikmat. Mereka berpikir untuk bagaimana memperbaiki diri, bagaimana untuk bertobat. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk itu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama bahwa Allah SWT menerima taubat para hambanya ya kapanpun, di waktu malam ataupun di waktu siang. Sebagaimana hadis ini memberikan pelajaran bahwa kita Bapak Ibu manusia tidak mungkin terlepas dari yang namanya berbuat dosa. Makanya dikatakan bahwa manusia tempatnya salah, betul. Tapi bukan menjadi klaim. Ya, dalam arti kalau sudah mengakui bahwa manusia tempat salah, ya harus ada perbaikan.
ada perbaikan. Yaitu dengan cara bertobat. Tobat itu bukan hanya sekedar kita itu mengakui salah, tapi harus ada perbaikan diri. Itu tobat. Karena makna tobat itu adalah kembali kepada Allah, berarti kita menggunakan apa yang menjadi bimbingan Allah, apa yang menjadi ajaran Allah, apa yang menjadi tuntunan Allah. Misalnya dalam masalah bertetangga, kalau selama ini kita ngaku salah, sering mengganggu tetangga, maka nggak cukup kita dikatakan tobat hanya sekedar mengakui, tapi harus ada perbaikan diri. Apa yang diajarkan oleh Allah, hidup bertetangga, itu namanya orang bertobat. Ada perbaikan diri, nggak sekedar apa? Istighfar. Nggak hanya sekedar minta ampun kepada Allah, tapi ada perbaikan diri. Oh, saya mengganggu tetangga dalam hal ini, saya akan perbaiki diri. Oh, saya mengganggu tetangga dalam poin ini, oh saya akan hilangkan. Ya, seperti itu yang mananya taubat. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa waktu taubat itu terbuka ya bagi kita semuanya sampai batas waktu matahari terbit dari arah barat, yaitu sampai dekatnya hari kiamat. Baik. Kita baca hadis yang berikutnya, hadis ke-17. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah akan menerimanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berarti mirip dengan hadis apa? Sebelumnya. Allah menerima taubat dari para hambanya sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau panjenengan sekarang bertobat, diterima oleh Allah. Tapi kalau ujuk-ujuk ngesuk matahari ini apa? Terbit dari arah barat, terus waktunya sudah berakhir. Maka mari ya kita manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bertobat. Monggo ya. Sebagaimana hadis ini memberikan pelajaran bahwa orang bertobat itu boleh dijeda. Dijeda. Maksudnya gimana? Ya, ngelakoni dosa gemian sikin lebih tobat. Niku purun. Ya. Jadi dosa di masa lalu sekarang baru tobat itu boleh. Karena apa? Batas waktunya kapan? Terbitnya matahari dari arah barat. Jadi kalau selagi itu belum, ya dosa yang lalu, dosa yang dahulu masih bisa kita apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau bicara ideal cepat-cepat. Ya, kalau bicara ideal cepat-cepat. Karena yang namanya umur tidak tahu. Hadis yang ke-18 masih ada kaitannya dengan masalah waktu bertobat. Kita baca sekaligus. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab, jadi ini putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridhoi bapak dan anaknya ini, yaitu Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal abdi, senantiasa menerima taubatnya seorang hamba, malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, alias apa? Sedang sakaratul maut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Ya, hadis ini menjelaskan batas waktu bertobat yang ditujukan kepada individu. Kalau tadi secara umum batas waktu tobat matahari terbit dari arah barat. Adapun batas waktu tobat secara individu tertuju kepada individu masing-masing kita,
adalah sampai apa? Nyawa di kerongkongan. Alias sebelum sakaratul maut. Ini batas waktu tobat untuk masing-masing kita. Secara khusus. Ya. Ketika Bapak Ibu masih bisa bernafas, nyawa belum sampai di tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka. Masih terbuka. Maka ini juga memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk tidak menunda-nunda bertobat. Mungkin ya kita itu khilaf sama saudara kita khilaf sama mertua, khilaf sama menantu, mungkin pernah berantem, gak tegur sapa, gak saling kunjung, gara-gara mungkin, mohon maaf, mungkin rebutan waris. Ada sebagian masyarakat kita yang gara-gara waris akhirnya gak tegur sapa, gak berkunjung rumah. Maka tidak ada baiknya untuk dirawat, karena nanti kalau dirawat sampai ke pengadilan akhirat dan masalahnya lebih pelik, ya, karena nanti kata maafnya itu sudah berbalas dosa dan pahala, sudah nggak ada kata maaf di situ, ya. Yang ada adalah barter dosa dan pahala, barter dosa dan pahala. Maka sebelum itu terjadi sudah hilangkan ego kita. Kita datangi rumahnya minta maaf, baik kita yang salah ataupun dia yang salah, sudah lebih baik seperti itu selagi kita masih bisa bernafas, masih sehat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ini 4 hadis atau 3 hadis yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Secara kesimpulan, 3 hadis yang kita baca pada malam hari ini memberikan yang maha luasnya Allah SWT di dalam ampunannya. Maka mari kita manfaatkan ya maha luasnya Allah dalam ampunan tersebut dengan banyak-banyak bertobat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya mudah-mudahan Allah ya beri kemudahan kepada kita untuk banyak bertobat kepadanya, banyak beristighfar kepadanya, dan semoga kita diampuni dosa-dosanya Allah SWT. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.